sini? Haus. Arin haus aja. Oh. Enggak, ini bukan cemburu tapi emang nggak enak aja ngeliatin suami mulai dekat sama wanita lain. Sama kayak dulu yang aku rasain ke Dita. Non, kok ngelamun? Nggak, lagi mikirin kerjaan tadi, Bi. Ini ditaruh di mana? Ditaruh di sini aja atau di ruang tamu? Udah nggak apa-apa, sini aja. Paling Dinda bentar lagi selesai. Bentar, Non. Nanti ini buat dokter ya. Bibi tinggal ya? Iya, Bi. Makasih ya. Ya. Kamu itu belum bisa move on dari Ariana, ya? Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana? Aku bener-bener gak nyangka. Ternyata selama ini Mas Galvin gak pernah bahagia sama aku. Maafin aku ya, Ri. Harusnya aku bisa berbuat baik ke kamu sebagai suami. Tapi aku masih aja ngecewain kamu. Hai, Din. Hai, Udah selesai? udah barusan. Kamu ada waktu sebentar nggak? Mau nyemil dulu atau minum dulu? Udah disiapin sama BS. Ya ampun, Rin, repot-repot. Ya udah boleh. Kebetulan aku juga lagi nggak buru-buru. Oke, nih silakan duduk. Thank you. Diminum tehnya. Ya, thank you. Jadi gimana, Din, perkembangannya Mas Saka? Perkembangannya Saka cukup pesat. Bahkan aku aja nggak nyangka bisa secepat ini, Rin. Iya sih, aku ingat kok beberapa hari yang lalu Mas Saka ngomong aja sulit ya. Sekarang udah jauh banget sih perkembangannya. Mungkin juga karena dia sekarang udah sadar, jadi dia termotivasi buat cepet sembuh. Ya bisa jadi sih.
Kenapa, Din? Enggak. Aku cuman penasaran aja sih soal istri keduanya Saka. Kok dia nggak pernah nengokin Saka ya? Sering sih. Ya nggak sering, maksudnya ada beberapa kali dia jengukin Mas Saka. Cuman akhir-akhir ini emang udah nggak pernah lagi. Sorry ya kalau misalkan aku jadi nanyain hal pribadi kayak gini. Nggak apa-apa kok. Cuman aku sih ngeliatnya kalau sekarang Saka udah mulai sadar siapa yang peduli sama dia. Cuman kamu. Ya, udah telat sih untuk menyadari itu, tapi ya semoga dia tahu, semoga dia sadar. Tapi gimana soal kamu? Are you okay? I'm okay. No, you're not. Aku kalau ingat kejadian malam itu sih aku sebenarnya pengen nanya sama kamu. Kamu kenapa? Kalau ada yang mau diceritain, kamu bisa loh cerita sama aku. Aku siap dengerin. Oke. Jadi sebenarnya tuh suami aku suka KDRT sama aku. Apalagi kalau yang dia pengen gak aku turutin. Aku belum bisa cerai sama dia, Rin. Soalnya Dinda belum pulang? Saya bisa. oke. Sorry. Maaf. Kamu ngapain, Mas? Aku tadi nyari kamu. Tapi ternyata masih ada Dokter Dinda. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Nanti kita lanjutin ngobrol kapan-kapan. Iya. Thank you ya, Dinda. Hati-hati. Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana? Kok bisa-bisanya si Gavin bicara kayak gitu? Pasti Riri sekarang lagi sedih. Halo, Ma. Stop. Jangan menyentuh. Duduk situ. Kenapa sih, Ma? Kenapa sih? Gak ingat? Mama masih bete, masih kesel sama Papa. Karena Papa kasih Mama itu partnernya si Coki-Coki yang gak bisa kerja, yang gak becus itu. Emang gak ada, Pak? Hah? Pegawai yang becus? Udah gak ada? Dibanding sama si Coki-Coki itu. Duh, PR banget sama dia. Ma, gini, Ma. Justru Papa itu masangkan Mama dengan Coki. Ya siapa tahu Mama itu bisa memberikan dampak positif buat Coki. Dan Coki juga di bawah arahan Mama, di bawah bimbingan Mama, bisa kerja lebih baik, Ma. Jadi Mama ini jangan dulu negatif thinking kalau dikasih kerjaan, Ma. Udah. Apapun alasan Papa. Mama nggak terima dan Mama tetap sebel, ya. Ingat itu. Jangan deket-deket, jangan nyentuh. Kamu udah bisa jalan sendiri ke kamar kan ya? Jadi nggak perlu aku bantu. Aku masuk kamar dulu ya. Kenapa, Mas?
Are you okay? Tapi sebenarnya pernah tanya ini sih sama aku. Cuman aku nggak bisa jawab. Karena aku nggak tahu, Mas, jawabannya apa. Aku sendiri juga bingung. Aku baik-baik aja atau enggak. Yang aku tahu, aku berusaha untuk kuat. Aku berusaha untuk tegar, aku berusaha untuk tegas sama keputusan aku. Walaupun aku nggak bisa bohong kalau aku nggak bisa lupa sama apa yang udah kamu lakuin ke aku. Aku masih belum bisa maafin kamu sepenuhnya. Tapi here I am. Tetap mau bantuin kamu, ngerawat kamu, biarin kamu tinggal di rumah ini lagi. So, kalau kamu tanya aku baik-baik aja atau enggak, aku nggak bisa jawab, Mas. Maafin aku ya. Aku ngerti kok. Berjuta kali pun aku minta maaf sama kamu. Nggak akan pernah ngobatin rasa sakit hati kamu, Rin. Tapi aku benar-benar minta maaf. Ya. Terima kasih. Okay, sure. Sayang, kamu udah rapi banget pagi-pagi, mau kemana? Mau ada janjian mau ketemu sama teman, Mas? Ketemu sama temen. Aku mau nanya deh, sebenarnya kamu tuh lagi merencanakan apa sih sama teman-teman kamu? Enggak ada mau rencanain apa-apa. Cuman mau ketemu aja sebelum lahiran. Begitu. Ya udah kalau gitu aku antar ya. Aku mau siap-siap dulu. Oke. Enggak usah. Mas Galvin nggak usah anterin. Aku bisa berangkat sendiri kok. Lagian tempatnya juga dekat. Bener. Bener. Ya udah kalau gitu. Kalau kayak gini aku jadi malas ke-opjin sama Mas Galvin. Mending aku berangkat sendiri aja lah. Sayang, aku tuh udah gak sabar banget ya. Pengen cepet-cepet periksa kandungan anak kita ini. Makasih ya udah anterin aku kesini. Selalu dong, Dit. Aku akan melakukan apapun demi kebaikan kamu dan juga anak kita.
Kamu ngapain di sini, Mas? Aku mau semangatin kamu kerja. Oke. Thank you. Aku berangkat ya. Apa? Hati-hati ya. Kamu mau ngapain sih? Aku cuma mau cium kening kamu aja. Kenapa? Ya karena kamu istri aku, kita suami istri gitu. Suami istri tinggal status aja, Mas. Udah nggak pakai hati. Aku nggak bisa bersikap seperti dulu lagi ke kamu. Maaf. Aku harap kamu tahu batasan kamu. Dan jangan bersikap seperti kita nggak ada masalah sama sekali. Ya, maaf. Bias. Pedro. Ya, Non. Tolong jagain Masaka ya, saya mau berangkat kerja soalnya. Baik, Non. Ya non, Aku berangkat ya. hati ya non. Ya, bye. Itu diantarin ke kamar. Su mau apa? Mau minum susu? Sarapan? Bon? Bon, lu kok udah mulai masuk kerja lagi? Kaki lu nggak apa-apa? Kemarin tuh gue nelfon Tommy tapi nggak diangkat. Padahal gue mau nanya keadaan kaki lo. Ya maaf Yun, sama Mak udah tiduran. Kebiasaan. Gimana jadi kakinya? Nggak apa-apa? Kok malah ketawa? Enggak. Gini, sebenarnya Bona itu nggak apa-apa, Yun. Hah? Maksudnya? Dia ke rumah sakit itu karena dia caper sama dokter Dinda. Nggak ada sakit nih, kamu lihat nih, kamu lihat. Aduh, Ton. Bagus ya, Bon ya. Dah, bete gua. Ngambek. Ngambek. Dinda? Tante Wiryu, apa kabar Tante? Baik. Silakan duduk Tante. Iya. Kamu suka ngopi juga di sini? Suka sih Tante, tapi belum lama. Kebetulan aku suka ngopi di sini sambil baca-baca gitu Tante, sebelum ke rumah sakit, ngisi waktu. Oh, jadi kamu suka baca apa? Ini Tante, aku lagi baca e-book judulnya The Art of Emotion, karya Danida Vander. Oh, berarti kita sama dong. Saya juga suka tuh baca buku tentang pemikiran, Oh iya Tante. trik mengatur emosi. Ya ampun Tante, sama banget Tante. Aku juga suka banget. Karena semenjak aku baca buku yang mengatur emosi, pemikiran seseorang, aku juga jadi lebih mengetahui karakter-karakter seseorang itu seperti apa. Iya sih, betul. Kok bisa sama ya selera kita ya? Iya Tante. Dinda bisa aja jadi penghambat hubungan gue sama Dante. Apalagi dia deket dan kelihatan akrab banget sama Bu Wiryo. Bagaimanapun caranya, gue harus bisa jauhin Dante dari Dinda dan cari tahu rahasianya Bu Wiryo. Dita, Dion, kelewatan. Di sini loh ternyata ya. Di sini loh, Dit. Dasar perempuan gak tahu diri.
gak waras. Udah ngerebut suami orang, hancurin pernikahan Saka dan Ariana, dan sekarang pernikahan gue tuh yang kena getahnya. Sadar gak sih lo? Oh, jadi Mbak Riri itu insecure sama pernikahan Mbak Riri, sama suami Mbak Riri sendiri, iya? Mbak Riri tuh kayak gitu gara-gara Mbak Riri ngerasa gak selevel sama Ariana, iri sama Ariana, iya? Lo yang gak selevel sama gue. Mbak Riri udah. Apaan sih lo? Sayang, kita pergi sayang. Pergi aja kalian berdua, pergi. Tunggu lagi hamil. Gak takut gue, kenapa? Ih. Untung perut aku gak kenapa-kenapa, baby. Maafin mami ya. Selamat pagi, Bu Nika. Pagi. Apa Coki-Coki? Senang ya? Udah disatuin satu proyek sama saya. Gak usah sok baik-baikin saya deh. Apapun yang kamu lakukan, gak mempan terhadap saya. Ingat ya, kerja yang benar. Kalau enggak, siap-siap aja. Kamu angkat kaki dari perusahaan ini. Ya ampun. Bu Niken pagi-pagi udah galak aja sih, Bu. Bu Niken tenang aja. Saya yakin kok nanti saya akan bekerja dengan baik dan membuat perusahaan kita lebih unggul dari perusahaan yang lainnya. Oke, buktiin. Jangan banyak ngomong. Oke? Ya, Bu. Sakit ya, sayang? Emang bener-bener ya tuh ya. Mbak Riri tuh, berani-beraninya dia tuh bikin malu aku di depan umum. Rumah sakit lagi. Bikin malu aja. Mau taruh di mana muka aku, Dion? Ya udahlah sayang, biarin aja. Gak ada untungnya juga mau perpanjang. Iya, tapi masalah ini semua bukan salah aku. Yang salah itu tuh siapa? Bukan aku kan? Salah siapa yang nyerang siapa? Oh, jadi selama ini Dita nggak bisa jenguk Mas Saka karena Dita main di belakang sama Dion. Oke. Kebaca kamu, Dita. Relax, sayang. Makasih ya. Sama-sama sayang. Sama-sama sayang. Hai Dion. Hai Dita. Gimana kehamilannya? Masih suka mual-mual, muntah-muntah? Masih suka sakit perutnya? Enggak sih kayaknya, udah kelihatannya udah baik-baik aja sih. Fine, you're good. Jadi ini ya alasannya kenapa kamu jarang nemuin Mas Saka ya? Padahal katanya kemarin alasannya sakit. Tapi sekarang malah berdua-duaan di sini sama cowok lain. Suami orang lagi. Hebat sih kamu, Dita. Saya akuin kamu hebat sekali. Tukang bohong, tukang ngibul, perebut suami orang, lengkap banget kamu ya. Kamu sebenarnya mau banget dibilang wanita apa gimana sih? Sampah? Kamu bilang sampah? Kalau aku sampah, terus kamu apa?
Pasti lebih buruk dari sampah. Karena sampah aja masih bisa merebut suami kesayangan kamu. Gak ada bedanya saya sama kamu. Kita sama-sama sampah kok. Bedanya saya bukan sampah yang suka merebut suami orang. Tapi saya heran sih, semakin kesini kamu semakin mengeluarkan aib-aib kamu itu. Sebagai sampah yang suka merebut suami orang. Emang kamu gak puas sama satu laki-laki? Sekarang kamu mau merebut laki-laki lain gitu? Dari istrinya? Siapa yang bilang aku sama dia itu ada apa-apa? Dia selama ini cuma bantuin aku aja kok. Selama Saka itu lagi sama. Terus salah juga kalau Dion itu berbuat baik sama orang lain. Enggak salah. Nggak salah. Yang salah adalah kalian melakukan ini di belakangnya Mas Saka. Dan di belakang istri kamu juga, Dion. Saya nggak kebayang sih. Gimana perasaan mereka kalau tahu kalian berdua di sini lagi enak-enak, berduaan, mesra-mesraan. Pasti mereka sakit banget sih. Terus sekarang kamu apa? Oh, kamu pasti mau bilang ini semua sama Saka ya? Kamu mau nyampein ini semua terus mau ngadu domba aku sama Saka biar tambah ribut? Selin? Hai. 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 Kebetulan banget kamu di sini. Iya. Kebetulan banget ketemu ya. Kamu sendirian aja. Ya. Ternyata dia lagi. Bu Wiryo. Tante pasti seneng banget ya punya calon mantu kayak Selin. Cantik, pintar, owner cafe hits lagi. Kalau saya itu mencari menantu bukan cuma cantik dan pintar saja. Itu nggak penting buat saya. Lebih penting buat saya itu bibit bebet bobotnya itu harus yang jelas dan yang bagus. Karena saya ingin anak saya itu mendapatkan pasangan hidup yang baik dan serasi. Kok kayaknya hubungan Tante Wiryo sama Selin ini gak akur ya? Saya nggak akan lakuin itu. Tenang aja. Saya kan bukan perusak rumah tangga orang. Jadi saya nggak mau ikut campur juga. Mau kamu urusannya sama Dion, mau kamu berhubungannya sama Mas Saka sekarang, atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Terserah. Terserah kamu aja. Bagus. Bagus kalau kamu nggak akan bilang ini semua sama Saka. Itu artinya kamu sadar diri, Ariana. Ya dengan kamu bersikap kayak gini, Saka jadi nggak akan kepikiran apa-apa kan? Kondisinya makin cepat pulih.
Dan dia akan segera ucapkan selamat tinggal buat kamu, Ariana. Exactly. Ya. Tapi boleh nggak saya ingetin satu hal sama kamu? Karma is real. Cepat atau lambat kamu akan dapat karma dari Tuhan. Tuhan nggak tidur. Dan kamu pasti akan dapat karma yang lebih dari apa yang kamu lakuin. Jadi hati-hati aja dalam bertindak. Sama hati-hati di jalan ya. Bahaya. Rawan sih. Tante abis ini mau kemana? Saya mau ke kantor. Tante, aku mau dong belajar soal bisnis sama Tante. Atau kalau misalkan Tante ada seminar bisnis, jadwalin ya Tante. Kabarin ke aku. Aku pengen banget belajar, aku pengen refresh otak juga sih. Karena pikiran aku kan soal rumah sakit terus selama ini, jadi pusing. Mau ya Tante? Oke, boleh. Nanti Tante kabarin ya. Oke. Terus gue harus nyimak gitu pembicaraan kalian. Oh ya, kamu ke rumah sakit kan? Iya. Gimana kalau kita bareng aja? Nanti kita kan bisa ngobrol-ngobrol di jalan. Kamu bisa tanya-tanya seputar bisnis sama saya. Saya juga mau tanya-tanya soal penyakit sama kamu. Kan kamu dokter, kamu pasti lebih tahu lah. Boleh Tante. Biar kita bisa lebih akrab aja. Gimana? Oke. Boleh banget Tante. Nyebelin banget ibunya Dante. Dia mau pamer kalau Dinda lebih direstui daripada gue, apa gimana sih maksudnya? Yuk. Sekarang kita pergi dulu ya. Ya. Bye. Pi, itu sahamnya Saka gimana sih, Pi? Jangan dilama-lamain dong dan jangan dilupa-lupain. Masa benar lu kayak dia masih aja dipelihara sih, Pi? Ini setelah Mami perhatiin sifatnya Arin itu ternyata turunan dari papi ya. Kelewat baik dan gak bisa tegas sama orang. Padahal orangnya itu udah ngeselin, udah nyakitin, masih aja dimaafkan, masih aja dikasih kesempatan. Papi udah lepas kok lelang sahamnya Saka ke publik nih. Jadi ya sekarang Papi hanya tinggal nunggu dan lihat aja kalau memang ada penawaran yang bagus dan profilnya memang oke, Papi akan pilih itu. Oke, baguslah kalau gitu, Pi. Siapapun diizinkan untuk beli sahamnya Saka, asal jangan si Anjani alias Bu Wiryo itu ya, Pi. Kalau ada nama dia, coret berkali-kali. Kamu itu kenapa sih? Masih sensi aja sama dia. Harus dong, sama dia itu memang harus disensi. Gak bisa dibiarin. Ya udah, ke jalan ya. Pi, tunggu. Masa Mami ditinggal? Mami kan juga mau ikut ke kantor, Papi. Mami kan udah rapi. Yuk. Ayo, Pi. Mami ada keperluan apa ke kantor? Ya, Mami mau ngecek ruang kerja Mami lah, Pi. Kan istri Papi ini mau balik lagi jadi wanita karir. Ya udah, ayo. Ya, ayo. Kenapa nasib aku begini banget sih? Kandungan udah segede ini, tapi ke dokter kandungan sendiri. Kalau gue lahirin di jalan kan repot juga ya.
Mbak. Rin, ngapain di sini sendirian, Mbak? Enggak, aku habis dari dokter kandungan. Oh gitu, gimana? Sehat kan? Sehat. Kamu ngapain di sini? Aku habis nebus obat buat masakan. Mbak Riri kok nggak ditemenin sama Gavin? Ya kebetulan Mas Galvin lagi banyak jadwal meeting, jadi sibuk nggak bisa nemenin aku ke dokter sih, Rin. Oke, kalau gitu, kalau Galvin lagi sibuk, aku aja yang nemenin Mbak Riri. Kabarin aku aja, Mbak. Kan bisa. Aku akan siap buat nemenin Mbak Riri. Ya jangan dong, kamu kan juga banyak kesibukan, nanti repot lagi. Enggak, aku nggak akan repot kalau buat Mbak Riri. Pokoknya anytime, kalau Mbak Riri butuh bantuan aku bakal siap buat nemenin Mbak Riri. Kabarin aku aja, Mbak, nggak usah sungkan-sungkan. Mbak Riri sama Galvin kan udah selalu bantuin aku juga. Jadi aku juga bakal bantuin Mbak Riri. Kapan? Rin, aku baru ingat aku harus buru-buru karena ada sesuatu yang harus aku beli. Aku duluan ya. Oke. Hati-hati ya, Mbak. Aku terpaksa bohong lagi karena aku nggak mau kelihatan nangis di depan Ariana. Mbak Riri, Mbak nggak apa-apa kan? Sakit. Aduh, aku minta maaf, Mbak. Aku nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Aku bantu ke rumah sakit aja ya. Ayo, ke dokter aja. Bentar. Bisa berdiri nggak? Ayo. Bisa. Ayo, Mbak. Aduh, maaf ya, Mbak. Yuk. Baik banget ya Bu Ariana, kemarin tuh ya, aku kan kekurangan uang. Bu Ariana yang bayarin, padahal aku nggak terlalu deket sama Bu Ariana. Kok bisa-bisanya ya Pak Saka yang ternyata mata keranjang itu diem-diem nikah gitu? Iya, kasihan banget Bu Ariana. Apalagi bapaknya, Pak Kusuma. Buktinya ya, sampai sekarang Pak Saka belum juga dipecat. Padahal kerjanya nggak bener. Heran juga sih, padahal beberapa kali Pak Saka itu kerjanya nggak beres. Kamu tahu nggak sih, dulu tuh ya, Pak Saka sebelum nikah sama Bu Ariana sama aja kok sama kayak kita, karyawan biasa. Oh gitu. Emangnya aja tuh Pak Kusuma pilih kasih. Papi dengarkan tuh, Pi. Apa kata karyawan Papi? Itu karena papinya gak tegas sama Saka. Tegas, Pi. Tegas sama Saka ya, Pi. Mami, mau kemana? Mami mau ke ruangan Saka dulu, Pi. Rin. Ya halo Rin. Halo Vin. Vin, kamu lagi di mana? Lagi meeting nggak? Enggak, aku lagi nggak sibuk sih. Ada apa? Enggak, ini Mbak Riri ada di rumah sakit. Tadi dia ketabrak orang terus perutnya sakit. Riri? Di rumah sakit mana? Ini aku share log ke kamu ya, kamu kesini aja. Oke. Makasih ya, aku kesana sekarang. Pagi Sarah, Vivi. Pagi-pagi pasti lagi mengobrolkan gosip yang lagi viral ya. Enggak Pak. Nggak ada Pak. Permisi ya Pak. Kenapa pagi-pagi muka kamu kusut kayak gitu? Pasti gara-gara Saka, ya kan? Iya, aku ada dengar selentingan tentang sikap aku terhadap Saka dibicarakan oleh staf-staf di kantor. Kalau aku merasa apa yang kulakukan terhadap Saka itu sudah wajar sebenarnya. Pantas lah kalau kayak gitu.
Makanya jadi orang itu kamu tuh yang tegas dalam mengambil keputusan. Kalau kamu lama-lama kayak begini, yang ada mereka tuh hilang respect sama kamu. Tapi aku sudah membuka lelang saham Saka. Bagus. Coba kalau itu kamu lakukan dari dulu, lebih awal. Kamu itu jadi laki-laki itu harus berubah, harus lebih tegas. Baik boleh sama orang, tapi jangan terlalu baik juga. Karena itu bisa jadi bumerang buat kamu. Kasih tahu juga tuh sama anak kamu. Maju, terus, stop. Begini? Nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Oke, kalau gitu maju lagi, ya maju terus, ya. Ya, mundur boleh. Maju, terus, stop, balik lagi. Pedro, kok kamu kayak jadi markirin mobil sih? Biar beda suhu, kan dokter Dinda kalem, perhatian, biar punya style masing-masing suhu. Ayo, latihan lagi. Maju lagi. Mundur. Op. Bisa, saya bisa. Nggak usah dinyanyiin ya, saya bisa. Maju. Balik, maju. Wow, udah ada kemajuan. Din, ya disemangatin terus sama Pedro nih. Dokter. Memang seharusnya seperti itu. Saka juga harus disemangatin terus. Makasih ya Pedro. Sama-sama dok. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai coba gerakan peregangan ya. Ya semacam senam-senam kecil gitu, nanti saya bantu pandu. Oke, karena gerakannya juga nggak bisa sembarangan. Saya boleh ikut bantu nggak Dinda? Dokter Dinda. Ikut semangatin aja Pedro. Iya, oke. Sayang, Rin, kalian udah di luar? Kamu nggak apa-apa sayang? Enggak, aku nggak apa-apa. Ada yang sakit nggak? Aku udah ajakin nunggu di dalam, tapi Mbak Riri maunya nunggu di luar. Enggak, aku beneran nggak apa-apa sayang. Lu jangan khawatir. Bener nggak apa-apa. Rin, terima kasih banyak ya. Untung ada kamu. Niat pengen menghindar dari Ariana, kenapa malah bikin Ariana dan Mas Galvin ketemu gini sih? Vin, next time kayaknya kalau Mbak Riri mau ke Objin lagi jangan ditinggal sendiri sih. Ditemenin aja. Takutnya kenapa-napa soalnya. Oh, iya. Sayang, kamu kenapa ke Objin sendiri ya? Kenapa nggak bilang sama aku? Katanya kamu pergi sama temen. Sayang. Hey. Mbak Riri kenapa nangis? Kita periksa lagi aja yuk. Iya, enggak apa-apa Mas. Aku cuma mau pulang kok. Ya udah, kita pulang deh. Dan itu obat buat Saka. Iya. Kamu mau pulang? Mau sekalian aja bareng? Enggak apa-apa. Udah aku naik taksi aja, nggak usah pikirin aku. Yang penting Mbak Riri pulang aja dulu. Nggak apa-apa kok. Kayaknya kita bisa bareng ya kan sayang? Boleh kan? Iya, nggak apa-apa. Tuh kan boleh. Iya dah, yuk. Bener Mbak Riri nggak apa-apa kan? Iya deh. Aduh. Masih pagi kok mukanya bete gitu. Habis berantem ya sama pangerannya. Sil, gue bener-bener lagi nggak mood banget. Jangan sampai gue meledak, gue jambak sampai botak rambut lo. TBL, takut banget loh. Tuh nenek sihir kenapa lagi? Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari mana, Dok? Pelan-pelan kita dari kaki, diangkat pelan-pelan.
Udah bisa sih, Dok. Bisa gitu. Bisa. Sekalian. Hai, ikutan boleh kan? Kaki kanan dan tangan kanan. Ayo. Oh. Oke. Kita coba sekarang kaki kiri. Terus kaki kirinya diangkat. Maaf ya, Dok. Saya suka Oke, gitu. kita emang. coba lagi ya. Diangkat tangannya dua-duanya. Tarik nafas. Misi, Ya. ada paket bang. Oh ya. Makasih. Makasih ya. Apa tuh, Pedro? Ini serah Mama Madam ngirim makanan lagi padahal yang kemarin belum habis. Yaudah, ayo taruh dalam dulu ya, Dok. Titip ya. Dok. Ariana beruntung banget ya punya orang tua yang sayang sama dia. Emangnya kenapa kamu ngomong gitu? Aku tuh dari dulu tuh udah jauh sama orang tua. Udah berjuang sendiri. Jadi aku nggak bisa bohong kalau aku iri kalau ngeliat orang yang bahagia sama orang tuanya. Disayang. Aku ngerti kok perasaan kamu. Aku juga ngerasain hal yang sama. Ayah aku meninggal waktu aku masih kecil. Ibu aku juga meninggal beberapa tahun kemarin. Jadi aku paham banget rasanya jadi kamu. Aku gak nyangka Saka yatim piatu. Aku jadi punya teman yang bisa ngerti kondisi aku. Sayang, tadi hasilnya di rumah sakit gimana? Bagus. Bagus? Hasil USG-nya gimana? Sayang, aku nggak bisa lihat. Kamu cerita aja gimana hasil USG-nya. Ya bayinya sehat, bagus semuanya. Terus beratnya? Beratnya 1625 gram. Jantungnya normal, sehat, bagus semuanya kok. Bagus lah. Aku berhenti di depan sini aja deh, Mbak Dini. Jangan. Jangan, Rit. Ini sebentar lagi udah sampai kok. Kamu bisa turun pas kita sampai aja ya. Oke? Iya Rin, abis ini kita nyampe kok. Kok bisa-bisanya ya? Aku terima dia jadi menantu. Tesnya murahan. Kalau gitu berarti aku harus panggil orang desainer interior supaya ini semuanya direnov total. Iya, renov total. Ada foto Dita sama Saka lagi peluk-pelukan begitu. Dan dia simpen di laci. Kurang ajar.
Benar-benar ya itu si Saka ya. Kalau gitu mendingan aku harus kasih tahu foto ini ke papi. Sekarang kita coba angkat kakinya lebih tinggi lagi ya. Oke. Sekalian melangkah pelan-pelan aja. Oke? Gini? Yes. Tuh. Angkat. Aku senang lihat Mas Saka sekarang udah membaik. Mungkin ini saatnya aku harus tegas sama Mas Saka dan meneruskan perceraian yang sempat tertunda. Rin? Ya, Mbak. Kamu nggak kesana nyamperin Saka? Iya, sekarang. Ya udah Mbak Riri, take care ya. Rin. Hai Rin. Hai. Kamu udah sampai? Iya. Rin, kamu lihat kan Saka tadi udah mulai lancar jalannya. Semangat banget lo buat sembuh. Iya, aku liatin kok dari tadi. Ini obat yang tadi kamu minta aku beli. Kamu cek dulu, udah benar semua. Oke, tapi kayaknya Saka udah nggak harus minum obat sebanyak ini deh, Rin. Soalnya Saka juga progresnya udah semakin membaik. Nanti aku buatin resepnya aja lagi. Oke. Rin, kamu mau bantuin aku terapi Saka nggak? Mau ya? Aku cuma minta tolong pegangin Saka aja kok. Biar Saka juga bisa terapi lanjutan sendiri di rumah. Kan semakin banyak orang rumah yang bisa nemenin kan semakin bagus. Tadi juga Pedro udah aku ajarin kok. Ya, Rin? Iya, oke. Sayang, sebentar dulu. Kamu kenapa sih? Aku ajak ngobrol, kamu diem aja dari tadi. Kamu ada masalah apa, sayang? Kamu lagi sakit? Nggak tahu, Mas. Aku juga nggak tahu aku nih kenapa. Udah ya, mending kamu balik ke kantor deh. Aku mau istirahat dulu. Ri, sebentar. Masuk. Ini sih, Pak. Gimana? Ini adalah data pelelangan saham yang baru dibuka. Mana? Coba saya lihat. Wah, ini udah banyak yang ikut ya. Ini ada beberapa saya lihat nama-nama dari perusahaan besar ya. Iya, Pak, benar. Beberapa perusahaan juga memang sudah terlihat bagus secara profilnya. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah banyak dikenal orang-orang, Pak. Iya.
Oke, ini untuk sementara saya tertarik akan pegang nama perusahaan ini dulu. Tinggal nunggu waktu sebentar lagi. Kalau memang tidak ada lagi yang membuat saya tertarik, saya akan pilih perusahaan ini. Buat apa dipilih lagi sih, Pi? Hai, Mami. Permisi ya, Pak. Permisi, Bu. Udahlah, Pi. Papi pilih aja perusahaan itu. Kan perusahaan itu perusahaan yang bagus. Ya nggak bisa begitu, Mami. Kok nggak bisa? Iya. Kita ini harus menyelidiki dulu bagaimana perusahaan itu. Papi itu harus tahu benar secara detail bagaimana konsep dari perusahaan itu. Iya kan? Nggak bisa kita hanya melihat luarnya aja. Seringkali itu hanya kosmetik. Gitu ya, Pi? Coba meningkat deh. Papi, dari file ini sangat jelas loh kalau profilnya dia tuh bagus. Jadi buat apa Papi cek-cek lagi? Gak penting, Pi. Atau sebenarnya ini Papi cuman cari-cari alasan aja supaya Papi pada akhirnya bisa ngasih saham Saka itu ke Anjani alias Bu Wiryo itu. Ya, gitu ya, Pi? Kamu itu belum bisa move on dari Ariana, ya? Jawab, Gavin! Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana, Mas? Sekeras apapun aku berjuang membuat Saka dan Ariana tetap bersama. Kalau hatinya Mas Galvin gak pernah bisa aku miliki. Buat apa? Aku harus gimana, Mas? Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Apa karena cinta ini, aku justru harus melepaskanmu, Mas? Gimana caranya? Bantu pegangin aja. Enggak, aku nggak bisa kalau sedekat ini sama Mas Saka. Din, aku duduk di sini aja deh. Aku liatin aja. Aku liatin sambil aku perhatiin. Ya aku bisa sendiri kok, bisa. Aku udah mulai seimbang, cuman memang kalau jalan nggak bisa cepet-cepet. Oke, yaudah kalau gitu aku bantuin lagi. Ya. Gimana? Kayak tadi lagi ya, pelan-pelan. Oke. Dari kaki kanan. Tahan. Stop, Ariana. Kamu nggak usah mikir macem-macem. Gak apa-apa. Sih? Maaf ya. Oke, kita coba lagi ya. Rada susah memang aku ngangkat paha. Iya udah.
Aku pegangin aja. Ya, ayo pelan-pelan. Ayo, sedikit lagi, angkat. Oke. Kenapa Papi terkesan maksa sekali untuk memberikan saham Saka kepada dia? Ada apa, Papi? Mami denger ya sayang. Maksud Papi itu nggak seperti itu, Mami. Nggak begitu gimana? Mami perlu tahu, Papi di sini hanya menjalankan prosedurnya saja. Sayang, kamu harus tahu, kalau menjual saham itu sangat pelik sekali. Kita nggak bisa begabah, karena nanti imbasnya ini untuk ke perusahaan kita juga pada saat nantinya. Tapi sekarang ini yang lebih Papi sedang pikirkan, bagaimana caranya si Saka itu mau menjual sahamnya. Buat apa sih Papi kayak bicara-bicara lagi? Gak usah ada yang perlu dibicarakan, Pi. Saka itu harus mau menjual sahamnya. Kan dia dapat saham itu juga dikasih sama Papi. Jadi kita berhak mengambil kapanpun kita mau. Terlebih-lebih ketika dia udah kurang ajar sekali sama anak kita. Udahlah, Pi. Gak usah dilama-lamain lagi. Sesegera mungkin Papi jual sahamnya Saka. Supaya laki-laki gak tahu diri itu gak bolak-balik datang ke sini terus. Ya udah, nanti Papi atur ya. Oh ya, Pi. Tadi itu, ya, Mami kan ke ruangannya Saka ya. Mami lihat barang-barang dia taste-nya semuanya murahan. Dan yang paling mengejutkan adalah dia berani loh taruh foto ini di ruang kerjanya. Foto si Saka lagi peluk-pelukan sama pelakor yang bernama Dita itu. Kurang ajar banget dia, Pi. Berani dia bawa foto itu di ruang kerjanya, dia simpen di sana. Keterlaluan dia, Pi. Oke, gini aja, Pi. Mami minta tolong sama Papi, suruh orang untuk bersihkan ruangan Saka itu. Nggak cuma disapu, nggak cuma dipel, tapi buang semua barang-barangnya Saka itu. Dan besok Mami juga akan panggil orang interior designer supaya ruangan Saka itu direnov secara total. Rombak habis semua. Oke, Rin. Kalau gitu aku pamit ya. Kamu yakin gak mau ngemil dulu di dalam? Ada kue, ada minuman juga. Enggak perlu. Aku harus buru-buru soalnya ada pasien lagi. Oke. Oh ya, Rin, saran aku Saka banyakin latihan di outdoor ya. Biar segar, jadi moodnya juga bagus. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting pulih sepenuhnya. Oke, Dinda. Tapi Dinda, perkembangannya Mas Saka sejauh ini baik-baik aja kan ya? Saka perkembangannya sangat baik, sangat-sangat baik. Ya, yang penting Saka rutin minum obat sama sering latihan. Biar dia juga cepet lancarnya. Oke, nanti aku coba pantau terus latihannya. Udah, aku langsung ya? Iya. Thank you ya, Dinda. Hati-hati. Bye. Bye. Ya, Rin, aduh, Mami tuh udah gak ngerti lagi deh gimana sama papi kamu ya. Jalan pikiran itu gak jelas banget. Sekarang kamu bayangin aja, masa untuk memutuskan siapa yang mau beli sahamnya Saka gak selesai sampai saat ini. Pusing Mami jadinya. Sama itu juga tuh, suami kamu yang sebentar lagi out dari kehidupan kamu itu ya, si Saka itu, ampun. Mami banyak-banyak tarik napas kalau inget sama dia itu. Rin, dengerin omongan Mami ya.
kamu harus lanjutkan proses perceraian kamu sama laki-laki yang nggak tahu diri itu ya nak. Ya. Mi, Mami gini aja deh, Mami ke rumah aja, mumpung Arin masih ada di rumah. Mami kesini aja ya. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu, Mami ke rumah kamu ya nak. Sekalian Mami makan siang. Mami beli makan dulu ya. Loh Mi, Mami kan udah beli makanan tadi. Kok beli makanan lagi? Mi? Halo? Mami ini kenapa sih? Mbak Riri. Hey Irin. Mbak Riri baik-baik aja kan? Iya, Kamu aku udah gak sakit-sakit lagi kan? Aku baik-baik aja kok. Mbak Riri kenapa Mbak? Mbak Riri kalau ada masalah cerita aja sama aku. Aku siap kok untuk dengerin. Enggak apa-apa Rin, aku nggak ada masalah apa-apa kok. Beneran. Mungkin karena hormon aja mood aku jadi mood swing, jadi kebawanya jadi melo gini. Serius. Cerita aja kalau ada apa-apa ya. Aku bisa kok, aku bisa dengerin. Beneran aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kalau saya itu mencari menantu bukan cuma cantik dan pintar saja. Itu nggak penting buat saya. Buat saya terpenting itu bibit bebet bobotnya itu harus jelas. Karena saya ingin anak saya itu mendapatkan pasangan hidup yang baik dan serasi. Kenapa dia cantik banget sih? Kelihatan gak ada celahnya gitu. Kayaknya aku beneran kalah deh kalau dibandingin sama dia. Cie, ketahuan nih lagi stalking sosial medianya Dr. Dinda. Cie, saingan baru ya? Kayaknya Dinda itu bukan saingan gue deh. Ya, kalaupun emang dia saingan gue, kayak dia lebih pantas bersaing sama gue. Bukan perempuan kayak lo. Masa sih? Mas, Pedro, kalian mau kemana? Aku lagi mau latihan jalan sama Pedro. Mas, kamu jangan terlalu diforsir latihannya. Tadi udah cukup banget kok itu. Enggak kok, aku nggak forsir. Aku daripada diem aja rebahan di kasur, lebih baik aku latihan jalan supaya nggak lama-lama ngebebanin kamu. Ya udah oke. Tapi latihannya sekitaran komplek aja ya. Yang penting kamu jalannya di outdoor. Pedro, tolong bantuin ya. Temenin sama jagain, sekalian pegangin tangannya Mas Saka juga. Maaf, Non nggak ikut. Ikut yuk. Ya udah, boleh. Tapi nggak bisa lama sih. Soalnya Mami juga tadi nelfon katanya mau datang. Seenggaknya aku bisa deket-deket sama Ariana sekarang. Pegangin aku ya. Ada apa? Ini bebannya pecah.
Memangnya kamu tadi nggak ngecek dulu sebelum kita jalan? Udah Bu, tadi di rumah, cuman nggak tahu kenapa ini tiba-tiba bisa pecah. Ya udah sana kamu cari bantuan. Lain kali kamu cek dulu ya sebelum kita jalan. Ya, siap Bu. Bagaimana, Mami lihat semuanya puas kan sayang? Banget. Udah kalau memang banget puas, kita makan siang sekarang ya sayangnya. Mami mau ke tempat Arin, Pi. Mau makan siang di sana. Oh, ikut Papi? No, Papi nggak usah ikut. Soalnya Mami mau bicara sama Arin. Emang mau bicarain apa sih sampai Papi nggak boleh ikut? Ada deh, pokoknya Papi jangan ikut. Soalnya ini urusan wanita, Pi. Jadi Papi makan sendiri aja, ya. Oh ya, karena Papi makan siang sendiri, jadi Papi jangan coba-coba untuk ajak makan siang si Anjani itu ya. Ya. Awas aja kalau Papi sampai ajak dia. Mas, Mbak, tahu bengkel mobil yang bisa ganti ban nggak ya? Pedro kayaknya bisa nih ganti ban nih. Pedro bisa kan? Bisa non, bisa. Kenapa mobilnya mas? Bannya bocor Mas. Dongkrak, kunci rodanya ada? Enggak Mas, ketinggalan. Yaudah Pedro, ambil dulu alatnya. Iya non, mari non. Yaudah, di mana mobilnya? Sebelah sana Mas. Sana. Ada apa ya sama Riri? Kok aku ngerasa aneh sama sikap dia? Apa jangan-jangan Mama kasih tahu Riri soal perkataan aku waktu itu ya? Aduh, kalau bener nih gawat. Pasti Riri sakit hati banget nih. Wiryo. Ariana. Saya benar-benar tidak menyangka ya bisa ketemu kalian berdua di sini. Dan kalian berdua ini masih terlihat seperti suami istri yang harmonis ya, walaupun sebenarnya sudah tidak. Dan kamu, Saka, saya sangat prihatin sama kondisi kamu saat ini. Udah lemah, tidak berdaya, berdiri sendiri juga tidak bisa, tanpa bantuan wanita. Bu Wirya cukup ya Bu. Kali ini Ibu udah benar-benar keterlaluan. Lihat, Mas Saka bisa kok sendiri. Saya tahu mungkin Ibu selama ini nggak suka sama Mas Saka. Tapi nggak gitu cara menjelekkan orang. Pedro, ayo pulang. Gak usah dibantu. Ayo Mas. Ayo. Ayo Pedro. Ya, non. Ini kenapa gue yang malah pusing gini sih ngerjain laporan Bu Niken? Aduh, mending kalau gini gue kerja bareng Galvin aja deh. Meskipun dia suka nyuruh-nyuruh gue dan ngancam-ngancam gue. Halo Sil. Halo Cok, yuk kita makan siang bareng yuk. Ya, nggak tepat banget nih waktunya Sil. Gue lagi banyak banget nih kerjaan gara-gara Bu Niken. Kenapa emangnya? Iya, jadi gue sekarang gue kerja sama Bu Niken, gue disuruh sama Pak Wijaya. Mana semua kerjaan tuh dilimpahin ke gue semuanya. Dan Bu Niken tuh enaknya tinggal nyuruh-nyuruh doang. Gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, lo makan sendiri aja ya. Gue biar kerjain dulu semua laporan-laporannya, biar selesai, oke? Oke. Kasian juga si Coki. Apa gue beliin dia makanan aja kali ya?
Halo. Hai. Saya bawain makanan buat kamu. Kita makan dulu ya. Kamu kenapa? Ada masalah? Enggak. Enggak ada masalah kok. Saya tahu kamu bohong sama saya. Ayo dong, kamu jujur sama saya. Kamu cerita ke saya. Biar saya nggak bingung, kamu kenapa bete kayak gini, ya? Aku tadi habis ketemu sama ibu kamu. Kebetulan sih ibu kamu lagi sama Dinda. Suka banget ya kayaknya ibu kamu sama Dinda sampai ngejatohin aku depan Dinda. Ya, saya tahu kok. Mungkin sikap ibu saya sudah bikin kamu sakit hati dan bikin kamu khawatir tentang hubungan kita ke depannya seperti apa. Tapi kamu harus percaya sama saya, ya. Sedekat apapun Dinda sama ibu saya, itu nggak akan menyurutkan perasaan saya ke kamu. Dan emang saya sama Dinda itu murni hanya pertemanan. Udah ya? Udah dong. Kamu masih bete lagi. Kamu lagi ngapain sih, Rin? Ini aku lagi milih-milihin obat. Mana yang boleh diminum, mana yang udah nggak harus diminum sesuai sama chatnya dokter Dinda. Masih. Kamu tinggal minum yang ini aja. Yang ini aku bawa. Ini udah nggak perlu. Makasih ya. Kamu masih perhatian sama aku, kamu masih ngurusin aku. Kamu juga tadi masih belain aku depan Bu Wiryo. Seneng banget Rin dengarnya. Itu karena Bu Wiryo udah keterlaluan aja sih. Bukan cuman kamu doang kok yang akan aku bela. Kalau Bu Wiryo kayak gitu ke orang lain juga aku akan belain orang lain. Ya udah Mas. Kayaknya kamu harus siap-siap untuk keluar dari rumah ini. Kamu kan udah sehat, kamu udah bisa jalan, kamu udah bisa ngomong dengan normal, kamu udah nggak lumpuh lagi. Jadi, udah nggak seharusnya kamu tinggal di sini. Aku kasih kamu waktu packing 1 hari. Malam ini, malam terakhir kamu nginep di sini. Besok kamu mau ke rumah Dita atau ke rumah siapa, terserah kamu. Oh iya sayang, aku mau nanya nih sama kamu sayang. Kalau ntar Saka udah sembuh, kamu nggak akan menceritakan tentang kita ke Saka kan? Atau kamu akan menceritakan semua tentang kita ke Saka, biar dia bisa merasakan sakitnya yang lebih dari sebelumnya, karena kamu telah mengkhianati dia. Kalau menurut aku sih, mendingan kita keep aja dulu semuanya. Terutama tentang kamu. Sambil kita lihat, masih ada yang bermanfaat nggak dari Saka. Aku juga mau tahu, Saka itu sebenarnya masih punya power nggak sih untuk ngelakuin sesuatu. Jangan sampai nanti kita udah ngerasa aman semuanya, tentunya dia malah ngancurin kita. Kalau udah beres semuanya, baru kita pergi dari sini. Gimana? Ya, boleh juga.
Dita, saya minta tolong kamu untuk besok jemput Mas Saka ya. Karena kondisinya sekarang udah jauh lebih membaik. Non, mau makan dulu nggak Bibi siapin ya? Arin lagi nungguin Mami, katanya Mami mau bawa makanan sih. Jadi nggak apa-apa nanti aja. Udah jalan tapi? Iya, tadi sih bilangnya udah jalan, dari tadi malah. Tapi nggak tahu deh belum nyampe-nyampe sampai sekarang. Macet kali Non. Non, itu kok lukanya nggak sembuh-sembuh sih? Nggak dioles salep lagi ya? Arin lupa beli salepnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah kering kok. Ini cuma tinggal merah sedikit aja. Paling juga beberapa hari lagi juga sembuh. Tadi kan padahal Non Arin kan nebus obatnya Mas Saka. Kan bisa itu sebentar beli salep. Tuh begitu deh Non. Kalau Non kebanyakan mikirin orang lain jadi nggak mikirin diri sendiri. Itu lama-lama bahaya loh, nanti berair kan. Pedro! 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 Aduh lama banget deh Kenapa? Beliin salepnya Non Arin tuh, salep itu tuh. Oh iya, siap. Ngerti kan yang mana? Ya udah. Ini Pedro, uangnya nggak mau. Ih, kayak punya uang kamu. Kembaliannya dikembaliin. Iya, ayo Non. Duh, gimana ya bilangnya? Bi? Kenapa? Gelisah gitu kayaknya mau ada yang diomongin. Apa? Kayaknya sih aman deh. Aku ceritain sekarang aja deh ke Non Arin. Anu Non, aduh Bibi tuh nggak enak sebenarnya mau ngomongnya. Beberapa hari lalu waktu masih di rumah sakit Mas Saka, Bibi tuh ketemu Dita sama laki-laki lain loh Non. Masuk. Hai Cok. Loh, Sil, lo ngapain sini? Nih, gue mau bawain lo makanan. Gue tahu lo pasti belum makan siang kan, biar lo fokus kerjanya dan muka lo nggak tambah jelek. Makasih ya, lo udah perhatiin banget sama gue. Tahu banget kalau gue lagi lapar. Makan tuh. Cok, gimana laporannya? Udah kelar? Sil, tumben di sini. Ada apa? Sisil cuma mau nganterin makan siang buat Coki karena tadi dia belum makan. Oh, cuma nganterin. Kalian berdua ini pacaran apa gimana? Oh enggak. Kita nggak pacaran kok Pak, cuman temenan aja. Belum aja, Vin. Jangan. Kamu beliin aku makanan apa? Saya beliin kamu roti bakaran. Ini enak. Oh iya sayang, aku baru ingat. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Kamu ngomong apa? Kamu ingat nggak kamu pernah ngasih tahu aku soal liontin ibu kamu? Ya, saya ingat. Emangnya kenapa? Aku pernah lihat liontin itu di gantungan flash disknya Saka. Yang sama persis seperti punya Bu Wiryo. Maksud kamu? Gini, kalau ternyata anak yang Bu Wiryo cari itu Saka, berarti kamu sama Saka itu saudara tiri, sayang. Bibi yakin itu Dita? Iya yakin banget. Wong Bibi ngomong kok sama dia. Jangan Bibi bener budek banget. Pingin Bibi jamba itu. Itu beneran deh. Udah ngambil suami orang, rusak rumah tangga orang. Sekarang dia asik-asikan sama laki-laki lain. Wah ada ya perempuan kayak gitu tuh modelnya. Bibi ingat gak ciri-ciri laki-laki yang Bibi lihat ini kayak gimana?
Ya, badannya sih nggak terlalu besar ya, cuman agak tinggi. Terus rambutnya tuh pendek banget gitu ya. Terus mukanya agak sangar. Kalau menurut Bibi sih kayak preman gitu. Oke, fix. Dion itu berarti. Oh, Putra. Mas Saka tahu nggak itu Dion Putra itu? Kayaknya lebih baik sih kita nggak usah kasih tahu Mas Saka dulu. Tapi enggak, masalahnya gini Bi. Sekarang Mas Saka ini pemulihannya kan lagi bagus banget. Takutnya kalau dia tahu nanti kondisinya makin memburuk lagi. Lagian itu bukan hak kita kok untuk ikut campur urusannya Mas Saka sama Dita. Udahlah nggak apa-apa, kita nggak usah ikut campur. Oh, ya udah. Ya nggak mungkin lah lo. Ini tuh kedengarannya kayak dipaksa nggak sih atau mengada-ngada gitu. Hidup ini tuh nggak kayak sinetron. Sayang, hidup ini tuh banyak kebetulannya dan banyak kejutannya. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Ya buktinya yang kamu alami sekarang. Kamu bisa ketemu lagi sama teman perempuan kamu waktu zaman kuliah. Pernah suka kan kamu sama dia? Ketemu lagi sekarang. Jadi ngebahas Dinda lagi sih. Tapi emang iya kan? Ya itu kan dulu. Ya udah kita makan ya. Saya suapin. Hai Mi. Hai Arin, anak mami cantik. Lama banget loh Arin nungguin dari tadi. Iya, soalnya mami beli makanan favorit kamu yang antriannya panjang banget. Kirain tuh mami masak tahu, makanya lama datangnya. Jadi ceritanya anak mami ini mau dimasakin sama mami, kangen ya masakan mami. Ya udah, nanti mami masakin masakan spesial buat kamu ya nak ya. Madam. Nah, salep luka bakarnya udah I beliin. Cuman merek yang biasa udah habis, jadi I beli merek yang lain, Non. Apa ya, Non? Salep luka bakar. Buat siapa? Buat kamu, Rin? Buat Pedro? Dias? Ini ada yang disembunyikan? Ada yang disembunyikan dari Mami, nak? Bon, gue mau ke rumahnya Saka ya. Kalau nanti ketahuan Yuna gimana? Ya biarin aja. Emang lu gak penasaran sama kabarnya Saka gimana? Gue juga nanti mau nganter pesanan keluar, terus gue mau singgah ke rumahnya Saka sekalian. Gue denger-denger Saka udah bisa jalan loh sekarang. Oh iya? Serius? Ya udah nanti gue cover, aman kok. Ya, mana ya? Sampein salam gue sama Saka. Beres. Hati-hati. Titip. Arin minta maaf nih. Arin gak cerita sama Mami. Jadi beberapa hari yang lalu kamarnya Mas Saka itu kebakaran. Dan Arin kena luka bakar. Cuman please jangan panik. Ini lukanya udah mau kering kok. Ini merah sedikit terus nanti paling kering. Habis itu beberapa hari lagi juga udah sembuh nih. Oke, Mi? Arin, kamu kenapa sih, nak? Kenapa terlalu banyak, terlalu sering kamu sembunyiin sesuatu tentang hidup kamu dari Mami? Kamu ngerasain gak sih, nak? Gimana perasaan Mami sama Papi? Kami ini orang tua kamu, anak. Tapi kami selalu jadi orang yang terakhir tahu soal kondisi anak kami. Sedih deh, nak.
kayak nggak dianggap gitu. Ya Arin minta maaf nih, Arin cuma nggak mau mami sama papi khawatir yang berlebihan, itu aja. Nah, semua orang tua pasti selalu khawatir sama keadaan anaknya. Cuman permasalahannya kamu itu ya nak, kayak bener-bener gak dianggap kami ini sebagai orang tua kamu. Atau memang jangan-jangan kamu nganggap mami sama papi udah gak ada gitu ya? Enggak gitu. Arin minta maaf nih, Arin minta maaf. Hasil anak. Pasti mami maafkan. Cuman ya, mami kecewa banget sih nak sama kamu. Apalagi soal yang kemarin itu tuh, saat kamu sama Saka ternyata udah gak lagi, ribut-ribut, dan kami jadi orang terakhir tahu. Ya udahlah, tapi mami harap jangan kayak gitu lagi ya nak. Mami masih ada. Mami harus tahu soal kamu. Iya, Arin minta maaf ya Mi. Oke. Saka mana? Mami mau ngomong sama Saka. Dia ada di kamarnya kan? Ada di kamarnya Mi. Pedro. Mami. Udah. Nggak usah bangun kamu. Santai aja. Nggak usah sok santun kamu sama saya. Ya? Mi, Saka emang kurang ajar sama Mi. Saka salah, Mi. Saka juga mikir mungkin maafnya Saka nggak akan laku buat Mami. Tapi Saka mau perbaikin semuanya, Mi. Saka cinta banget sama anak Mami. Saka minta maaf banget, Mi. Kasih Saka kesempatan. Please. Mami mau tampar Saka berjuta kali. Saka rela, Mi. Silakan, Mi. Silakan, Mi. Silakan. Memangnya ada pengaruhnya kalau saya tampar kamu? Berkali-kali saya sudah tampar kamu ya. Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada tuh. Yang ada kamu malah tambah kurang ajar. Dengan apa semua yang udah kamu lakukan, saya nggak akan bisa maafkan kamu. Karena kamu sudah sangat-sangat menyakitkan dan memalukan keluarga kami. Dan saya benar-benar nggak habis pikir ya, kok bisa kamu melakukan hal sehina itu hanya untuk perempuan seperti Gita? Saka. Benar-benar nggak tahu diri kamu tuh ya. Saya sangat tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Saya berharap suatu hari saya bisa memaafkan kamu. Jadi kamu tenang aja. Tapi kamu ingat, kalaupun saya memaafkan kamu, tapi itu tidak untuk menerima kamu lagi menjadi menantu saya. Paham? Ya udah, pokoknya gue nggak mau tanggung jawab ya kalau lo diomelin sama Pak Galvin. Kenapa lo kok senyum-senyum? Enggak. Gue tuh senang banget. Belakangan ini lo tuh perhatian banget sama gue.
Gue jadi kayak ngerasa punya pacar tau gak? Bangun. Jangan mimpi loh. Ngapain gue jadi pacar Ogah? Alah, lu juga biasanya kalau ada masalah, lu curhat, nangis, pasti lu nyariin gue kan? Enggak juga, pede loh. Ya dong. Cok, gue kesana dulu deh. Yaudah. Gimana caranya bisa stay di sini lebih lama lagi? Aku usaha biar sembuh kan buat ngebuktiin sama Ariana kalau aku mau berubah. Tapi kenapa jadi senjata makan tuan begini ke aku? Aku nggak mau diusir dari sini. Aku nggak mau pisah sama Ariana. Rin? Ya nih. Mami balik dulu ya nak. Ini atmosfer rumah kamu jadi nggak asik banget semenjak suami kamu yang nggak tahu diri itu balik lagi ke sini. Nih besok Masaka udah nggak tinggal di sini lagi. Tadi Arin sudah telepon Dita untuk jemput Masaka. Wow, beneran itu nak? Bagus. Berarti kamu akan melanjutkan proses perceraian kamu itu dengan Saka ya kan? Ya. Yes, Pedro. Kalian jagain Arin baik-baik ya. Baik, Bu. Siap, Madam. Siap, Madam. Siap beneran atau enggak kamu, Pedro? Kerja yang bener, ya. Jangan rahasia-rahasian lagi sama saya. Paham? Ya, maaf, Madam. Mi, enak. Mami mau balik sekarang kan? Arin bisa sekalian dong berarti ke kantornya, biar Pedro bisa sekalian antar Mami sama antar Arin juga. Iya, boleh. Tapi Arin mau ambil tas sama ambil sepatu dulu. Oke, anak cantik, Mami tunggu di sini ya. Iya. Maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Ya, maksud gue, lu siap-siap aja. Kalau Galvin tuh lagi menantikan pisahnya Saka sama Ariana. Dan jeder. Dan lo pasti ditinggalin dan lo akan diceraikan. Ini for your information aja nih. Gue tuh punya video Dita dan Dion. Kalau mereka masih ada hubungan. Jadi kalau lo punya video itu dan lo akan kasih tau Saka, pasti Saka akan mempertahankan hubungannya dengan Ariana. Lo pikir aja tawaran gue nih. Yuk, sip. Bon? Lo lihat Tommy nggak? Tommy jengukin Saka. Jengukin Saka terus? Nggak sekalian aja dia jadi perawatnya biar bisa setiap hari ngurusin Mas Saka. Lu apaan sih, Yun? Ini lo bayangin ya, kalau seandainya tuh Ariana di posisi Saka, lu pasti bakal ngelakuin hal yang sama yang kayak si Tommy lakuin, Yun. Ya tapi nggak jam kerja juga kali, Bon. Lagian kalau Ariana tuh pantas diperhatiin, dikhawatirin. Kalau Mas Saka tuh enggak. Kalian tuh ngerti nggak sih? Ini anak kok dibelain. Di perempuan kalau ngamuk suka nggak kira-kira ya. Tahu gini gue ikut Tommy aja. Penasaran ya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Gue akan kasih tahu kalau lo mau jadi pacar gue. Mimpi. Gak bakal. Aja. Udah deh. Gue juga gak mau tahu-tahu banget kok. Udah, lo anterin gue ke kantor aja. Soalnya Bu Ariana katanya mau balik.
Gengsi-gengsi tapi tetap aja minta anterin. Ya udah, gue anterin lo ke kantor, tapi ntar malam kita jalan ya. Enggak, ogah. Ih, ngambek. Ya udah, gue gak akan kasih tahu soal Riri. Oh enggak? Gue bisa balik sendiri. Bye. Bu, ada klien yang mau ketemu sama Bu Ariana, Bu. Terus? Bu Ariana belum datang. Oh gitu, ya udah sebentar. Saya telepon Ariana dulu ya. Baik, Bu. Halo Rin, lo di mana? Ini ada klien yang mau ketemu sama lo katanya. Iya, ini gue ada janji meeting. Lagi di jalan. Tapi kayaknya macet deh. Lo wakilin gue dulu ya, Sel? Oh gitu, enak banget nih Ariana. Langsung limpahin pekerjaannya ke gue. Ya udah, oke. Gue wakilin ya. Oke. Biar saya wakilin. Sisil ada? Gak ada, Bu. Belum kembali lagi. Ya udah, kamu suruh kliennya ke ruang meeting ya. Baik, Bu. Mereka sih mau bahas soal strategi promosi Ariana Glow dan produk iklan, Bu. Jangan datang lagi cinta. Hubungan lo sama Ariana gimana sekarang? Apa membaik atau gimana? Makin memburuk, Tom. Serius? Kenapa emang? Ya, Ariana sekarang karena ngeliat gue udah sehat, ngeliat gue udah membaik, disuruh gue keluar dari rumah ini, Tom. Ya gue gak nyalain Ariana, tapi itu emang benar. Karena gue udah mau cerai sama Ariana udah ngurusin gue sampai gue udah sehat begini, gue disuruh pulang ke rumah Dita. Ya gue ikutin lah, Tom. Sak, kalau lo memang sekarang udah sadar, lo masih mau mempertahankan hubungan lo sama Ariana, lo gak boleh nyerah. Ya memang susah, Ariana pasti memang masih sakit hatinya, Sak. Tapi kalau lo terus-terusan minta maaf sama Ariana, lo tunjukin lagi rasa tulus lo ke Ariana. Gue yakin, lama-kelamaan Ariana pasti mau nerima lo lagi. Gini, Tom. Maaf gue itu udah gak ada artinya buat Ariana. Gak ada harganya gue minta maaf lagi sama Ariana tuh. Dan hatinya Ariana tuh udah tertutup buat gue, Tom. Dan gue ngerasa gue emang bukan siapa-siapa lagi di mata Ariana. Sak, lo gak boleh ngomong kayak gitu, lo gak boleh nyerah. Gue sebagai sahabat lo, gue pasti bantuin lo supaya lo gak pisah sama Ariana. Tapi ada syaratnya, lo gak boleh nyakitin Ariana lagi dan lo gak boleh ngeduain Ariana. Sekarang gue paham, Tom. Orang yang paling gue butuhin di dunia ini cuma Ariana. Ya baguslah kalau lo sekarang udah sadar kalau orang yang lo butuhin itu Ariana. Tapi ingat, lo gak boleh nyerah, Sak. Gue pasti bantuin lo, ya.